bisa sasar. Kenapa? Bila inya kada tersasat secara zahir, berarti inya tersasat secara batin. Bila inya kada tersasat secara gawian, berarti inya tersasat secara keyakinan. Karena inya minta tolong lawan dirinya sendiri. Ujian ulama mengatakan kayak ini, siapa orang yang di awal urusannya dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di akhir urusannya dia akan melihat keberhasilannya. Siapa orang yang di awal urusannya dia meminta tolong kepada dirinya, meminta tolong kepada kepintarannya, meminta tolong kepada kekuatannya, meminta tolong kepada kecerdasan dirinya sendiri, di ujung-ujungnya dia akan kecewa. Bahasa kitanya, bila permulaannya kepada kalau Tuhan minta tolong, insya Allah ujungnya bahagia. Tapi bila di awal-awalnya sudah mengandalkan diri seorang, sudah mengandalkan kepintaran seorang, sudah mengandalkan keharatan seorang, ujung-ujungnya pacar kecewa. Ya ima kada kecewa di dunia, ya ima kecewa karena dia urusan agama kita minta tolong lawan Tuhan, urusan dunia kita minta tolong lawan Tuhan. Atau berbalik bahasanya, urusan dunia kita minta tolong lawan Tuhan, urusan agama kita minta tolong lawan urusan dunia. Kira-kira apa ya kira-kira ya? Urusan dunia apa kira-kira ya? Nang belum diisi rumah, hendak diisi rumah, itu dunia lah. Ya lah. Nang belum diisi motor, hendak diisi motor. Nang belum diisi usaha, hendak diisi usaha. Urusan dunia Allah kan? Nang belum diisi tanah, hendak diisi tanah, ya kan? Apalagi mau di sini nih. Nang belum diisi bini, nang belum diisi bini, hendak diisi bini. Maksudnya diisi bini kan ada tak ya? Super aja. Jangan ditambahin. Ini urusan keduniawian, kita minta tolongnya lawan Allah. Minta tolongnya lawan Allah. Mengatur di awalnya, minta tolongnya lawan Allah. Orang tuh kadang-kadang, pernahkah kita bahas ini, bila orang itu merasa awam, tak sedikit minta tolongnya lawan Allah. Bila orang itu sudah mulai merasa kadang awam, lalu ada hendak minta tolong lawan Allah. Bila orang itu merasa sempit benar, apa namanya susah benar, puyuh benar, lalu banyak minta benar, puyuh benar, lalu banyak minta tolongnya lawan Allah. Jadi persentase minta tolong lawan Allah itu bisa tergantung keadaan, tergantung keadaan. Nih, amun pian nyobarang sungai, anggapnya 20 meter, banyunya landas, jumbatannya 4 meter, pulir pulang, bepagar pulang, pian berjalan menyeberang, kira-kira dong, pian waktu menyeberang itu minta tolong lawan Allah adalah sungai 20 meter, banyunya landas, tapi jembatannya ulir 4 meter. Kita menyeberang sungai itu di jembatan itu berjalan, kira-kira hendak melangkahkan kaki di jembatan gerak. Bahasa Banjarnya bagiawan Tuhan yang ada. Kira-kira ada. Kenapa jadi kata? Karena kita merasa diri kita dikawal.
Karena kita merasa diri kita ini mampu, karena kita merasa nyaman dia menyeberang tanda halangan. Tapi coba sungainya 20 meter, nanti sebarangi batang paling sebilah. Nah kayak pergelangan tangan ulun nih gimana? 20 meter, maka tingginya 4 meter ke atas. Nah, ini hanya berjejak ya Allah tolongi ulun, ya Allah tolongi ulun. Apabila ulang kita tolong kawan Tuhan, waktu rasa kada halangan. Di waktu ada rasa kada mampu. Tapi bila ada rasa mampu aja bisa kada minta tolong Allah. Padahal agama malah jadi kita di saat nahap tadi tetap minta tolong. Di saat menyeberang sungai tadi toh, di dalam pikiran kita selamat sampai ke seberang jembatannya kena tetap minta tolong kawan. Menyeberang sungai tadi toh paling nang halus tetap minta tolong kawan Tuhan. Cuma memang manusiawi balain. Karena begitu balain ini sangkanya ini banyak selamatnya, ini banyak kada selamatnya. Padahal sampai dan maulah kalau sampai ke seberang itu izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh berbahasa hakun mana ya? Hakun mana kira-kira ya? Hakun nyebarang jembatan ganda, kada minta tolong lawan Tuhan. Hakun nyebarang taring tadi kada minta tolong lawan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berpikirlah kadang-kadang kayaknya kadang-kadang di saat sesuatu perkara itu, tapi kadang-kadang jangan sepanjangan, jangan salawasan. Kadang-kadang asalnya juga Fadlu juga dinangali Tuhan sedikit. Bisa-bisa di tangan Tuhan sedikit ya lah. Susah-susah doa, susah akan Tuhan sedikit. Supaya apa kan? Supaya berkiawan, supaya minta tolong. Kamu dijual di jembatan dan harus berkiawan. Karena berkiawan. Ya, biar rezeki kita nyaman, ya hidup kita sehat, ya anak buah kita akur, ya tidak ada bermasalah, ya tidak mulus saja jalan untuk kayu jembatan jana. Kadang-kadang kita minta tolong lawan Tuhan. Tapi sudah ada rezeki yang alihkan Tuhan sedikit. Anak buah kita kalah ya kan, alhamdulillah pak. Ya kan, ya kan. Ada masalah di mana? Seolah harga di rumah di kawanan kan. Lalu di saat kita minta tolong pas ini kada awak, minta tolong pas ini kada awak, lalu kita ya Allah tolongi pamah. Nah di sini kita minta tolong awak. Itu pada saling bertangan, pada sebuah minta tolong awak Tuhan. Duit banyak aja, pas banyak utang hanya minta tolong awak Tuhan. Kira-kira baik bisa utang apa baik kada ya. Itu rezeki nyaman, kada ada pikiran, kada ada genangan, kada ada pacang dibayarin. Jadi kita bisa minta tolong lawan Tuhan, katanya mulus saja itu. Tapi pas hidup susah, berhutang, lalu ada kali usaha kada ada, pikiran kada ada, lalu minta tolong lawan Tuhan supaya tak bayar hutang. Kira-kira kalau bisa hutang, kamu saja ayo. Nah kaya mau bisa hutang nih. Ada di bagian apa? Di bagian adalah tapi memang biasa anggaran kan tak bagus berhutangnya. Maksud ulun dok bagus kita tolongnya tenang. Tapi kita tolongnya itu punya awal di saat jangan sabar tahu. Jujur. Bila berkiawan itu bagus merasa lemah. Kalau berkiawan itu bagus merasa kada mampu. Ya kan? Ya Allah, ya tolongi pangulun. Padahal
Padahal secara zahirnya mulus saja jalannya mau bagusnya. Jadi barang di badan benar ya Allah tolongi mau bagusnya. Itu pada takutang ya Allah tolongi mau kita rezeki wasalkan rezeki jangan sampai takutang maka. Dan saya takutang. Ya kan? Urusan agama itu juga kita tolong urusan dunia lawan Allah, kita tolong urusan akhirat lawan Allah. Kita kan kayak ini kalau punya Allah menolong, maka ada andai kata Allah menolong, maka orang itu sudah salah. Tapi bila Allah kadang menolong, ada lagi orang yang awam menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bahasa kita sehari-harinya adalah maha adilnya Allah Ta'ala, dan pertolongan Allah Ta'ala itu melalui utusan-utusan Allah Ta'ala. Kira-kira kada Allah Ta'ala kalau langsung turun menolongnya ya kan? Ya kan? Siapakah yang dikirim itu karena siapakah ini kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian adalah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Sini jadi khatam, jadi khatam, di sini jadi khatim. Khatamnya nabiyyin sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat dan salam. Sallallahu salawat Allah. Salamnya Allah. Salawat itu dari Allah rahmat. Kalau dari malaikat mintakan ampun. Kalau dari kita berarti doa. Salam itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sayyidina, pimpinan kita. Sayyid itu pimpinan, orang yang banyak berisi pengikut, orang yang banyak berisi rombongan. Bila sayyid kepantir diupati, presiden ketua diikuti, mimpin nanti patuhi nanti sauru tauladani. Dan khatamin nabiyyin, penghabisan atau penutup atau penyempurna bagi segala nabi. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu ada lagi nabi ya, ada lagi nabi. Penghabisan dan Nabi itu Nabi Muhammad. Ini lebih sallallahu wasallam, salawat dan jadi ini salawat itu bahasa kitanya Allah menurunkan rahmat lawan Nabi. Jadi kita belajar di antara di bahari Muslim belajar itulah ujian sedin Allah itu menurunkan rahmat lawan Nabi Muhammad. Allah itu menurunkan rahmat, semuaan rahmat itu diturunkan lawan Nabi. Lalu ujar Nabi, innama anal qasim wallahu mu'ti. Aku ini ujar Nabi tukang bagi, Allah yang memberi. Aku jadi tukang bagi, Allah yang memberi. Jadi siapa orang yang taat lawan Nabi, siapa orang yang patuh lawan Nabi, siapa orang yang rancak mengiau lawan Nabi dan banyak harapan, banyak dapat bagian rahmat karena Nabi yang tukang. Bila patuh lawan tukang bagi, bila parah lawan tukang bagi, bila disayangi oleh tukang bagi, insya Allah bagian banyak dapat. Ampun tukang bagi dikalahi, ayo bagian dari
kita aja nah, kalau ada orang punya duit di kampung, kita patuh, nah ya. Nah, kadang-kadang kan paling kadang kalau banyak duit, kadang dapat, musawar patuh kan diberi iya udah ini ya. Timbul nak kata patuh diberi lah orang mau. Makanya malaikat itu ada dan Nabi tugasnya adalah menyampaikan setiap orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi nih, bila ada orang bersalawat lawan aku, ada tugasnya malaikat menyampaikan lawan Nabi, ya Rasulullah, bulan bersalawat lawan dia. Maka disambar ngaran bulan bersalawat lawan dia. Jadi bahasa kitanya, ketika orang itu rancak bersalawat lawan Nabi waktu itu di dunia, ngaran orang bersalawat itu rancak didengar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan bersalawat lawan dia, ya Rasulullah, bulan sampai mereka ngaran. Jadi ketika di akhirat orang ini bertemu lawan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ulun umat dia, si Anu bin si Anu, Nabi langsung tenang, Nabi langsung ingat. Kenapa jadi ingat? Karena bahasa Banjarnya si baca mendengar nama orang itu disambat oleh malaikat. Makanya jadi nanti siapa orang yang bersalawat lawan aku sekali, Allah bersalawat lawan orang itu 10 kali. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Makanya guru-guru itu sampai Pak Ejeri kalau banyak salawat aja ya banyak salawat aja ya. Tapi kita banyak salawat aja dulu. Salawat aja dulu itu berapa kali dulu salawat ini nah sekaliannya saja jangan banyak sekali. Lihat menurunkan betul-betul salawat aja dulu kan. Lihat rumah orang bagus juga yang belinya betul-betul salawat aja dulu. Ujung juga bang, cuma salawat aja dulu itu sendiri itu salawat karena kaya atau tulisannya aja kan salawat aja dulu ini kan. Keturannya salawat aja dulu sallallahu alaihi Muhammad itu kan salawat aja dulu. Ini kan dibaca sendiri salawat aja dulu aja. Tapi gambar biarnya atau baca salawat itu sama kan? Anda ya dulu, sabar aja dulu ya. Itu orangnya harus sabar. Satu itu. Nah kedua bahasa guru-guru yang menurutnya telah jadi guru-guru lah. Allah Ta'ala tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu kita orang beriman dihimbau Allah, disuruh Allah bersalawatlah kepada Nabi. Jadi bahasa guru itu kayaknya Allah Ta'ala memberi rahmat kawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala beri rahmat kawan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala beri rahmat kawan Nabi Muhammad. Bahasanya dari guru dukung aku beri rahmat kawan Nabi Muhammad. Bila kita bersalawat kawan Nabi Muhammad, berarti kita mendukung Allah Ta'ala memberi rahmat kawan Nabi Muhammad. Bila kita mendukung gawian Allah Ta'ala menyayangi Nabi Muhammad, kita juga akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Karena mendukung Allah Ta'ala menyayangi Nabi Muhammad. Karena mendukung Allah Ta'ala mencurahkan cinta dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Kita mendukung, maka kita upat dicintai. Karena mendukung Allah mencintai Nabi Muhammad. Jadi bahasa guru salawat kita ke Nabi itu mendukung Allah mencintai Nabi Muhammad. Jadi supaya apa? Kita dapat cinta dari Allah. Lalu guru itu mencontohkan dari Jalsidin nih. Orang dua lagi bini
laki didukung oleh bini, nah bertambah tuh sayang bini lawan laki. Tapi bila orang dua lagi bini ini ada yang dikatujui laki, kadang didukung oleh bini atau berkurang tuh rasa cinta laki lawan bini. Jelas itu lah. Jelas itu lah. Jelas itu lah. Nah laki katuju membel. Nah laki ini katuju membel. Lalu nanti dengan dukung aja didukung apa aja. Orang apa sepatu, orang sepatu. Orang apa lagi? Salawat, orang salawat. Orang salawat. Orang kostumnya, apa namanya begitu? Kostum kan? Kostum kan? Ya, tuan kanan ini lagi dukung nih, ngangkat 7 laki ini didukung nang ini, maka tambah tercinta laki lawan ini karena si bini mendukung nang dikatujui laki. Atau kebalikannya, jadi rujuk tidak, nang bini ini katuju tulang pengajian. Pulang pengajian didukung oleh anak laki. Pulang pengajian kan? Pulang, pokoknya, duitnya nggak apa-apa belanja sambil duitnya didukung oleh laki. Nanti dikatujui bini kan, maka bini itu tambah sayang berlawan laki. Kenapa? Karena si laki mendukung gawean nanti dikatujui bini. Itu bahasa berujuk kita. Jadi di sini kita tuh mendukung Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad supaya kita dicintai. Kayak apa cara mendukungnya? Banyakin bersolat, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya Allah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Berarti dulu menjadi kekhawatiran lah bila guru sekumpul itu dia menyuruh paling kada kurang ampara kawan sidik atau anak angka sidik paling kurang salawatun 1000 sehari. 1000 sehari. Banyak kan 1000 sehari? Banyak kan sedikit kan? Banyak. Mahir baca 1000 sedikit, mahir baca 5000 sedikit, mahir baca 5 aja banyak 1000. Ya dibaca kenapa Pak? Dibaca sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dibaca bayang terus bayang terus ada alasan enggak? Masih bayang terus bayang terus 5 kali sembahyang sehari kan? Hari buat kan? Cuma mau tak baca kadang-kadang tuh diingat tapi punya makanya tuh tangan kita ini tergantung tangan kita andai kilong sambil dulunya lah. Jadi andai duit cari warung ya. Andai duit cari warung ya. Jadi andai HP apa-apa kan dicarinya ya orang. Andai remote mencetinya. Andai tasbih doa doa asal warung ya. Tergantung kita andai jadi pemancingannya apa kan? Andai rakit lapangan punya. Lagi penduman bergantung kalinya. Jujur jalan. Ada bagian tertahan orang betul apa? Jadi punya bagian di belakang. Jadi punya orang betul ada bagusnya. Jadi orang bagusnya ingat mati jangan mati. Ingat mati kan? Ada bagusnya. Aku mati ya Pak. Ingat jangan mati kan? Ada bagusnya ya buahnya. Cuman yang kurang bagusnya itu sebuting ya buahnya. Bila kalau tidak sebuting harusnya apa? Set lah. Set. Jadi yang ini set. Jadi ya kawan 2 lagi kan itu setan gak boleh 3. Nah kurang bagusnya. Ini set, yang ini set ada 3 orang. Ini sih ketiga 2 lagi. Tak jalan udah tak naik kan setan gak boleh 3 aja. Jadi dia kawan boleh karena setan sudah. Jangan ini amal setan ini orang bulik. Setan berarti 3 ya Pak. Karena itu set kuileh, set udah 3 lah kalau setan. Siapa kalau Pak mengalami itu set tenang. Kalau tahu
oh iya saya lagi pas boleh set setan kan bertiga ya maka sebenarnya kami setan dan bertiga ya setan jadi aku boleh ada apa awal long setan sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Jadi nabi itu penghabisan dan nabi kata lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bila ada orang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad itu wajib kita kada percaya, wajib kita kada beriman, pokoknya wajib kada beriman. Kalau ditawar-tawar lagi hendak menawar aja dia tolak ke warung, tak olahraga barang menawar. Ditawar-tawar. Kecuali Nabi Isa itu lain, itu turun jadi memang ya Allah, memang tugas sendiri dari Nabi Isa. Apa kejar orang lain kesan. Nah wabah ini lah, siapa kan ada di Nabi dia pulang kayak kata ayam benarnya, dia pintar kayaknya pintarnya ya kan. Kalau dijak di awan, kalau dijak di banyak, aku nanti jangan wajib kada percaya, wajib kada baik, karena Nabi itu penutup Nabi, penyempurna Nabi, kada lagi Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nama atur syariat bahasa, kalau Nabi Isa pun turun kainan umpat syariat bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi dan atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Yaitu bukan keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu keturunan Nabi, keluarga Nabi, keluarga Nabi. Tapi kalau makam doa, siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu adalah setiap orang beriman yang bertakwa atau keluarga Nabi. Makam doa kita berdoa biasanya di tahiyat akhir ada doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Nah, kita berdoanya kesan untuk keluarga Nabi Muhammad waktu berdoa. Berarti siapa keluarga Nabi Muhammad? Tiap orang beriman yang bertakwa. Beriman berarti bertuhan Allah, bernabi Nabi Muhammad, bertakwa berarti kewajiban digawe dan diharamkan, ditinggalkan. Itu namanya takwa. Nang diwajibkan Allah ditunaikan sidin, nang diharamkan Allah ditinggalkan sidin. Berarti itu takwa. Jadi bila ada orang berdoa, ya Allah ampuni Nabi Muhammad, ampuni umat Nabi Muhammad, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, berikan rahmat kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Di setiap doa itu keluarga Nabi Muhammad termasuk seluruh orang beriman yang bertakwa. Makanya dari ulama, rugi seseorang itu bila kada bertakwa. Rugi seseorang itu bila kada bertakwa. Gimana ruginya? Kada tak buat doa ini. Kalau orang berdoa, keluarga Nabi Muhammad kada buat sidin, keluarga Nabi Muhammad kada buat sidin. Kenapa? Karena sidin kada bertakwa. Apa arti kada bertakwa? Kewajiban kada tunai, yang diharamkan kada ditinggalkan. Rugi benar, rugi benar. Ya kan? Rugi sedikit kan rugi benar. Rugi sedikit kan rugi benar. Rugi benar kan? Rugi benar. Rugi. Wasahbihi dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu orang yang bertamu lawan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dan beriman kepada Nabi. Jadi orang yang pernah bertamu lawan Nabi, beriman lawan Nabi, bertamu dan beriman lawan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, itu namanya sahabat Nabi. Bila ada sebuah bertamu lawan Nabi, tapi bertamu lawan sahabat Nabi, nah itu namanya lain sahabat. Itu namanya tabi'in. Karena sebuah bertamu lawan sahabat. Amun bertamu lawan Nabi kan,
Setelah Nabi dibangkit, tapi karena beriman lawan Nabi, bahkan memusuhi lawan Nabi, itu sahabat Nabi kan? Sahabat kan ya? Sahabat, karena ngarang sahabat Nabi itu orang yang bertemu lawan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dan beriman lawan Nabi, walau orangnya buta, melihat lawan Nabi, kata buta. Tapi mendengar lawan suara Nabi, tapi bertemu lawan Nabi dan beriman lawan Nabi, itu sahabat Nabi juga. Termasuk tukang adzan Nabi Abdullah bin Ummi Maktum lah. Nabi nang sidin Nabi waktu menyambut tamu-tamu orang-orang hebat dunianya nih, orang-orang pepangkat atau orang-orang kaya nih. Masuk Nabi lah menghadapi tamu-tamu orang-orang hebat dunia. Datang sahabat Nabi nang kada mulia dunianya nih, nang kada hebat dunianya, nang kada berpangkat dunianya nih. Sawab Nabi cemberut moha Nabi, kada senang hati Nabi. Kalau ayat Quran itu abasa wa tawal la anjarahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra. Jadi Abdullah ibnu Maktum datang lawan Nabi, sidin buta, tuan Nabi. Padahal Nabi sedang menghadapi tamu-tamu orang-orang yang berpangkat di dunia. Lalu Nabi model hati kada nyaman, lalu abasa, muka Nabi itu ada abas sedikit. Apa dia abasa? Cemberut sedikit. Apa cemberut? Cemberut itu masih Indonesia. Sebenarnya apa cemberut? Rambut sedikit, rambut sedikit. Ada nama rambut benar bang. Model muka itu kada nyaman. Nah, kalau dibahasa kan, dia akan menyambut tamu-tamu nih. Kenapa? Si buta ini datang, bahasanya nih nanti dulu bahasa lalu nanti asalkan nyaman cemberut sedikit. Lalu Nabi ditagur Allah Ta'ala. Kenapa jadi ditagur? Malah jadi lawan kita. Jangan memandang orang dari keduniawian. Ini berpangkat, ini berduit. Nah ini kada berpangkat, kada berduit, tapi takwa. Tapi patuh beriman tunduk lawan Tuhan. Jangan menghinakan orang yang kada berpangkat dan kada berharta, tapi takwa. Ketika berhadapan dengan orang berpangkat dan berharta dan kada takwa, ini tinggal alih nih. Jalan. Kalau ada orang datang ke rumah, si kamu motor, si kamu sepeda, namanya kesambut keluar. Si kamu sepeda, si kamu motor. Habis itu pas tuntung muliknya, namanya kita antar ke halaman, kamu motor kamu sepeda. Atau kita melayani, bagaimana cara kita melayani nama sepeda kalau nama motor sama atau ada? Sebenarnya ya, terus sakit si kamu baju hanya, si kamu baju buruk, si kamu baju larang, si kamu baju murah, bisa bedain kan? Atau kalau saya kawan si anak misalnya 5 ikong, nambah duit 4, nambah duit sikong. Kira-kira datang nambah 4 nih, kayak pasambutan. Datang nang sikong, kayak pasambutan balain lah. Pada anak bertahan kan, saya boleh dia, bisa ya soalnya. Sikong harta, sikong berpangkat, sikong pejabat. Nang sikong kan ada harta, ada berpangkat. Nah, datang ke rumah bisa lain, berikan sambutan kawan. Lain kira-kira ya. Amoninya nambah duit datang, wah alhamdulillah saya kalau duit datang apa pulang ke sini ya. Kita beres mau kalau mau ini enggak ini yang mana jadi mana takwanya dia. Siapa yang paling takwa, makanya terakhir bila orang sujud nabilah man tawadda'a li waliyyin limahu zahaba sulusadihi.
hilang 2/3 agamanya. 2/3 itu berapa? Jangan 166 lah ya. 2/3 jangan 166 hilang. Jangan 15 itu 10 hilang. Menjadi 5 untung ya Pak tinggal ada masjid ada habis baru lalu. Makanya ada memuliakan, minta maaf lah. Ada guru, tuan guru, memuliakan tuan guru, menghormati tuan guru, itu bujur-bujur karena kealiman sidin, karena ketakwaan sidin, karena kedekatan sidin lawan Allah. Ada orang alim sugih, jangan sampai memuliakan sidin itu karena kasugihan sidin. Dimuliakan itu ketakwaan, kealiman, ya kan? Kehebatan sidin di tangan agama, di tangan agama. Nah kita lihat tuh, nah jadi kita tawadhu kalau sidin di tangan apanya. Jadi kita menghargai sidin itu karena apa? Minta maaf bahasanya kan, jika bahasa mencium tangan tuh, kita mencium tangan sidin itu karena apa? Dan harta lah, karena takwa ya, karena ilmu ya. Ya Allah, jadi agama itu malah kita. Jadi kita menghargai orang, memuliakan orang, mencintai orang, mudahan karena takwanya. Berarti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf, minta ampun, dan dosa kita diampuni, dan dosa abad